Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai sahabat yang beriman dan dirahmati Allah, saya doakan semoga kita semua diberkahi keselamatan dunia dan akhirat. Di video kali ini, kita akan menceritakan tentang sejarah Dajjal dari Nabi Musa hingga turunnya Nabi Isa. Sebelum kita lanjutkan video ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Menurut sumber yang terpercaya, kemunculan Dajjal di segitiga Bermuda. Dajjal lahir 100 tahun sebelum kelahiran Nabi Musa alaihi salam. Ia dilahirkan dengan nama Musa. Kata ini diambil dari bahasa Mesir, yang artinya mengambang. Pasalnya, Dajjal di masa kecilnya terapung di atas air akibat bencana tsunami di negara bagian Samirah, Palestina. Nama lengkap Dajjal adalah Musa Samiri, yang artinya Musa dari negeri Samirah. Jadi, ada dua renungan yang populer di kalangan Bani Israel, yaitu Musa bin Imran, yang kelak menjadi Rasulullah, dan Musa Samiri, yang merupakan cikal bakal Dajjal dan utusan iblis. Dajjal lahir dari keluarga penyembah berhala sapi, yang dalam Al-Quran disebut Ijl atau anak lembu. Dajjal lahir dari perkawinan sedara. Dampak dari pernikahan tersebut menjadikan Dajjal menjadi manusia yang cacat dengan satu mata yang buta. Sejak lahir, Dajjal tidak mau menyusui dan selalu tertidur, hingga menyebabkan payudara ibunya mengalami pembengkakan hebat dan menimbulkan rasa panas yang luar biasa. 2 bulan kemudian, ibunya meninggal dunia. Pada saat itu, di negara bagian Samirah, terjadi gempa bumi di dasar laut yang menimbulkan tsunami yang sangat dahsyat. Seluruh negeri hancur akibat banjir. Hampir tidak ada satu orang pun yang tersisa di pulau itu. Karena musibah ini, Allah mengutus Jibril untuk menyelamatkan bayi Samiri. Ia diselamatkan oleh Jibril saat terapung di laut dan diselamatkan ke dalam gua. Di dalam gua yang berada di tengah pulau terpencil itu, Samiri dirawat oleh malaikat Jibril. Menurut sejarah, Samiri diberi susu dari surga yang keluar dari ibu jari malaikat Jibril. Begitulah hari-hari Samiri dibesarkan dalam asuhan raja para malaikat, yaitu Jibril alaihi salam. Samiri mendapat banyak ilmu dari Jibril, meski tidak dengan kata-kata. Di antara ilmunya adalah segala sesuatu yang disentuh Jibril dapat hidup, seolah-olah ia mempunyai jiwa. Oleh karena itu, Jibril diberi gelar Ruhul Kudus atau Ruhul Amin. Dikisahkan, ketika Nabi Isa membangkitkan orang mati di hadapan Bani Israel, Jibril lah yang menolongnya dengan cara menempelkan sayapnya pada kuburan. Pengetahuan tersebut kemudian menyesatkan Bani Israel menjadi penyembah patung anak lembu emas ketika Nabi Musa bertapa di Gunung Tursina selama 40 hari. Kisah ini tertulis panjang lebar dalam Al-Quran Surat Taha. Di usianya yang masih belia, Samiri keluar dari persembunyiannya. Sejak itu, Samiri mempunyai ambisi yang aneh. Dia bercita-cita menjadi dewa, dan agar orang-orang memujanya. Pasalnya, Samiri memiliki keistimewaan berkat pergaulannya dengan malaikat Jibril. Selain itu, Samiri memiliki kelebihan dari Tuhan berupa keterampilan dan kesehatan yang luar biasa. Diriwayatkan Dajjal tidak pernah tua dan pikun. Setiap mencapai usia 100 tahun, akan menjadi muda kembali. Itulah salah satu kelebihan yang Allah berikan kepada Dajjal Samiri. Maka pada perjalanan pertamanya, Dajjal berinisiatif mendatangi guru ilmu sihir yang terkenal dan belajar dari mereka. Di antara guru-guru terkenal itu adalah seorang penyihir dari Yaman. Tentunya, setelah mengunjungi dan menguji para ahli ilmu sihir di Mesir, yang memang pada saat itu, profesi ilmu sihir banyak digunakan oleh para Firaun. Akhirnya, Samiri berhasil mengalahkan gurunya dalam ilmu sihir. Dengan landasan tersebut, hingga saat ini, Dajjal sebagai ahli sihir tidak ada duanya di seluruh dunia, selain penguasaannya terhadap teknologi. Dalam perjalanannya, Dajjal selalu datang di setiap masa kenabian untuk menyesatkan umat manusia. Pertama kali, beliau menyesatkan Bani Israel dari beribadah kepada Allah
hingga berbentuk sapi yang terbuat dari emas. Suatu prestasi yang luar biasa. Dikatakan luar biasa, karena saat itu, ada Nabi Harun, sebagai pembimbing spiritual di tengah-tengah mereka. Dan yang jelas Musa masih hidup, hanya saja sedang bermeditasi di Gunung Tur Sinai. Di zaman Nabi Isa, beliau juga datang. Namun, diusir oleh Isa. Namun, berhasil menyesatkan umat. Kesesatan Samiri selalu soal iman. Mayoritas umat Israel tidak lagi menyembah Tuhan yang Maha Esa. Namun, lahirlah konsep tiga Tuhan atau Trinitas, penebusan dosa, penghapusan tradisi hitanan pada laki-laki, melegalkan babi dan reba, serta bid'ah lainnya. Samiri menyebarkan gagasannya melalui murid kesayangannya yang bernama Paulus atau Saul, yang kemudian mengaku sebagai Rasul. Dalam sejarahnya, Saulus adalah musuh Nabi Isa. Sama seperti Samiri, Saul lahir dan hidup di tengah keluarga Yahudi yang gemar menyembah anak sapi. Selain itu, Saul hidup sebagai seorang filsuf pagan yang menggabungkan filsafat Yunani dan ajaran Yahudi. Belakangan, Saul tidak hanya mensintesis kedua ajaran tersebut, namun selanjutnya melakukan sintasa dengan ajaran di wilayah timur dekat bulan sabit yang subur. Tak hanya itu, Saul juga mendirikan gereja di seluruh dunia. Inilah cikal bakal agama Katolik. Katolik secara harafiah berarti dunia. Bahkan, pada masa Nabi Muhammad, Samiri datang dan tinggal bersama para sahabat. Ia mempunyai julukan Dihyatul Kalbin. Umar bin Khattab bermaksud membunuhnya, namun Rasulullah melarangnya, sama seperti para nabi sebelumnya, Nabi Musa dan Isa, yang selalu membiarkannya. Karena masih hidup, Samiri bergerak bebas untuk menyesatkan masyarakat. Aliran sesat dalam Islam dan nabi-nabi palsu tidak akan luput dari proyek Samiri, Dajjal. Ribuan hadis palsu yang dibuat oleh orang-orang Yahudi dan Muslim yang munafik pastilah telah tersentuh oleh tangan Samiri. Zaman modern, peluang Dajjal untuk menyesatkan masyarakat secara massal semakin terbuka. Pasca Revolusi Perancis adalah era baru bagi Dajjal. Humanisme yang hakikatnya anti Tuhan, dan sebaliknya, manusialah yang dijadikan Tuhan. Ide humanisme persis seperti misi Dajjal. Untuk melancarkan programnya, Dajjal memilih orang terpilih dari kalangan berdarah Yahudi, atau dari Nasrani, tapi tetap darah Yahudi, atau dari luar ras Yahudi, namun sudah menganut agama Yahudi, Adam Weishaupt, yang menghidupkan kembali jaringan Masonik di seluruh dunia. Dajjal berhasil mendidik putra-putra Yahudi sebagai ras terbaiknya. Putra-putra Yahudi tersebut antara lain Renan yang merupakan sahabat Muhammad Abdul, Jenderal Meiji dari Jepang, Auguste Comte, Prancis dan dua orang dari keluarga biksu asli Yahudi, Karl Marx dan Sigmund Freud. Tidak ketinggalan pendeta Kristen yang murtad dan menjadi ateis, Friedrich Nietzsche. Semua pemikiran orang-orang itu semuanya sama, ateis, dan menjadikan manusia sebagai Tuhan bagi dirinya sendiri. Sasaran selanjutnya adalah ras Kiraman. Demikian sebutan Nabi Muhammad. Nabi menyebutkan bahwa ciri-ciri masyarakat Kirman adalah bermata sipit. Artinya, negara-negara di Asia Timur, Cina, Jepang, Mongol, Korea, dan termasuk Indonesia. Sebab, Indonesia secara genealogis berasal dari Tiongkok. Hanya kulitnya yang berbeda, karena perbedaan iklim antara Asia Timur dan Asia Tenggara pada dasarnya sama. Akhirnya Imam Mahdi dengan bantuan Isa bin Maryam akan datang ke Roma, pusat agama Katolik dan pusat bid'ah dalam tradisi agama Ibrahim atau Nabi Ibrahim. Pada saat ini, Isa dan umat Islam yang beriman akan dengan antusias merobohkan salib sebagai simbol politisme dan bid'ah besar dalam tradisi Ibrahim. Selain itu juga akan memusnahkan babi yang pernah dilegalkan oleh Paulus, pendiri agama Katolik. Pada saat ini, semua orang Kristen akan berbondong-bondong masuk Islam. Setelah peristiwa ini, umat manusia terbagi menjadi dua, Islam dan Yudaisme. Mengapa demikian? Karena semua orang telah memeluk Islam, kecuali orang-orang Yahudi. Bangsa yang kini tak lebih dari 12 juta jiwa ini memilih mati ketimbang harus memeluk Islam. Akhirnya, mereka dibunuh oleh umat Islam tanpa terkecuali. Hingga akhirnya, orang-orang Yahudi tersebut
lari karena diare, dan bersembunyi di balik batu dan pepohonan. Anehnya, karena batu dan pohon itu membenci orang Yahudi, mereka pun mengumumkan tempat persembunyian orang Yahudi kecuali pohon Gorkot. Nabi bersabda, karena itu adalah pohon Yahudi. Pada penaklukan Roma itu pula, Dajjal, si pengecut keluar dari persembunyiannya. Dalam hadits disebutkan, Yahruju Dajjal min isbahan ma'asab inajulu dan min al-Yahud. Dajjal akan keluar dengan 70.000 pasukan Yahudi di Isbahan. Dalam hadis lain, disertai 70.000 ulama jahat, wanita yang tidak menutup auratnya, dan para pemusiknya. Dajjal akan menyerang Syria atau Palestina, menghancurkan kekuatan Imam Mahdi dan Isa bin Maryam. Saat itu, setelah salat subuh, jamaah masjid yang dipimpin oleh Al-Mahdi keluar, sedangkan Dajjal bermaksud menyerangnya. Isa dan tentara Muslim bertemu dengan tentara Dajjal. Kedua tim bertemu, terjadilah perang internecine hingga akhirnya, seperti diceritakan di sebelumnya. Ketika tentara Yahudi mulai gemetar, Dajjal berniat melarikan diri. Namun, ia ditangkap oleh Isa bin Maryam di pintu gerbang Lut, Palestina. Saat berhadapan dengan Isa putra Maryam, tubuhnya tiba-tiba meleleh seperti lilin yang terbakar. Atau dalam cerita lain, seperti garam yang bersentuhan dengan air. Hancur, maka setelah itu, sejarah Dajjal yang bercokol dalam fitnah dan bid'ah selama lebih dari 4.500 tahun, musnah. Setelah terbunuhnya Dajjal, dunia dipenuhi kedamaian dan ketenangan, kemakmuran material dan spiritual bertemu. Dunia ini dipimpin oleh orang yang adil, kuat dan bertakwa. Itulah Al-Mahdi. Beliaulah khalifah terakhir umat Islam dan dunia. Khilafah ala minhajin nubuwah. Demikian dengan video kali ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.